Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya, ADR86. Semoga kita semua sehat selalu. Makam pahlawan perang Tumbang Titi, Panglima Tentemak, terletak di Dusun Lubuk Lelabi Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang. Beliau wafat dalam pertempuran melawan penjajahan Belanda, pada tanggal 22 Mei tahun 1914. Makam Panglima Tentemak, terletak di tengah perkebunan warga, oleh masyarakat tempat ini dikenal dengan nama daerah Sungai Limat. Dari ruas jalan provinsi, makam ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2, yang berjarak kurang lebih 1 km dari jalan raya. Tentemak merupakan salah satu panglima pasukan, pimpinan Uti Usman, yang ditugaskan untuk menghadang pasukan Belanda di Sungai Limat. Pemuda berperawakan gagah, asal Pebihingan, yang saat ini merupakan ibu kota Kecamatan Komahan. Beliau seorang jagoan dan menguasai ilmu bela diri, yang terbilang tangguh di antara pemuda saat itu. Mengetahui kecakapan dan kekuatan dari pasukan yang dipimpin Uti Usman, Belanda menugaskan Kapten Frederik Alexander Brands, seorang perwira senior dengan 7 bintang jasa. Satu kompi pasukan Belanda, masuk dari Abut Bekake. Saat melewati Sungai Limat inilah, Belanda dihadang pasukan pimpinan Uti Usman. Panglima Tentemak dan Raden Johari yang sebelumnya telah membuat temparaan, tempat bersembunyi di atas pohon. Dengan tenang menembaki pasukan Belanda. Terimalah blasting 3 suku, teriak Panglima Tentemak dan Raden Johari, sambil menembakkan senapan lantaknya, dan tepat mengenai kepala Kapten Frederik Alexander Brands. Kapten Belanda tersebut jatuh tersungkur di tempat. Sementara pasukan Belanda lainnya kocar-kacir. Sebagian berlari ke arah Natai Beduk, sebuah tempat di desa Pebihingan. Dan di tempat ini seluruh pasukan Belanda dibakar hidup-hidup oleh pasukan penghadang di tengah padang ilalang. Panglima Tentemak yang belumnya telah berjanji, dengan Uti Usman, untuk memenggal kepala Kapten Brands sebagai tanda kemenangan, membuatnya nahas hari itu. Pada saat Panglima Tentemak menghunus pedangnya, pasukan Belanda yang berpura-pura mati seketika menembakkan pistol Browningnya, dan tepat mengenai dada Panglima Tentemak. Pada hari itu, tanggal 22 Mei tahun 1914, lelaki gagah berjagam, dan ahli bela diri yang berasal dari Pebihingan ini, wafat sebagai pejuang kusuma bangsa. Demikianlah, sepenggal kisah perjuangan perlawanan masyarakat Tumbang Titi dan Ketapang umumnya. Dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda di masa itu. Semoga bisa menjadi pemecut semangat kita selaku generasi muda, dalam upaya mengisi kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang berada di makam Panglima Tentemak, yang berada di Dusun Lubuk Lelabi, Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi. Ini kebetulan sekarang sedang lagi ada kegiatan renovasi atau perehapan areal makam. Ini ada pembuatan beberapa fasilitas baru karena memang sudah tergerus usia juga. Ini ada pembuatan atap atas makam ini kemarin baru jadi. Kemudian pembuatan gerbang gapura depan. Nah, ini masih ada kawan-kawan yang kerja di sini, pengecatan pagar dan sebagainya. Ini tinggal finishing. Ini CSR dari perusahaan ya Bang ya. Ini alhamdulillah CSR dari perusahaan BGA wilayah 10 yang ada di Kecamatan Sungai Melayu. Dan memang lokasi perusahaan tersebut juga masuk di beberapa kecamatan sekitarnya seperti Pemahan dan Titi. Desa Pengatapan khususnya. Jadi alhamdulillah ini salah satu bentuk perhatian dari mereka. Fasilitas atau situs sejarah ini masih kembali bisa terawat. Alhamdulillah keberadaannya masih cukup terawat. Tinggal tentunya ke depan ini mengharapkan aktivitas atau peran serta daripada masyarakat saja sebenarnya, bagaimana caranya untuk terus menjaga kelestarian daripada tempat ini, mengingat karena memang tempat ini merupakan situs sejarah penting ya. Panglima Tentemak merupakan pejuang kemerdekaan juga. Dia merupakan pejuang asli dari Pebihingan, yang mana terlibat langsung dalam peperangan Sungai Limat, dikenal juga dengan istilah Perang Tumbang Titi pada masa itu. Ini luar biasa ini. Ini makamnya masih sangat bagus, ya, masih terawat. Mudah-mudahan terus seperti ini
ke depannya supaya tidak punah, tidak rusak, tidak hilang. Nah, ini penampakan dari luar. Ini beberapa fasilitas yang baru. Kemarin ini juga sudah hampir rusak, jadi diperbaiki kembali. Ke depan, kemudian atap dalam dilakukan pengecatan ulang. Nah, ini pagarnya ini pagar dibuat tahun 2005. Ini kembali direnovasi, cat ulang, dibersihkan, dan bahkan ada beberapa bagian juga di sini juga sepertinya sempat tertimpa pohon tumbang, jadi ini diperbaiki. Mungkin yang rusak di sini bagian pojok ini. Nah, ini pelang lama, ini 2005 ini dibuat. Ini pelang makam yang memang sudah dari awal dibuat. Beliau ini gugur pada tahun 1914 Masehi. Ini kembali juga akan kembali direnovasi. Apakah nanti pelangnya ini diganti atau nanti tinggal disesuaikan saja dengan gapura yang sudah jadi ini. Ini masih proses. Kurang lebih 2 atau 3 hari ke depan insyaallah sepertinya jadi. Tinggal dibersihkan saja ini pekarangan sekitar makam ini. Terima kasih telah menyaksikan konten-konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk mengupdate informasi dari channel kami, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Salam ADR 86.